Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan membahas materi mengenai bioteknologi. Sebelumnya, apa sih bioteknologi itu sendiri? Nah, definisi dari bioteknologi itu sendiri merupakan cabang ilmu yang menggunakan organisme hidup atau komponen biologis untuk menghasilkan produk atau proses yang bermanfaat. Kemudian, pernahkah kalian melihat tempe, yogurt, atau nata de coco? Menurut kalian, itu termasuk ke dalam buatan manusia atau hasil dari alam? Betul sekali, itu merupakan buatan manusia ya. Kemudian, bioteknologi sendiri, kita tuh bisa loh membuat produk makanan yang sangat bermanfaat dari mikroorganisme. Contohnya tadi, seperti tempe, nata de coco, dan yogurt. Pada hari ini, kita akan membahas bagaimana sih ilmu bioteknologi bukan hanya soal laboratorium, tapi juga solusi nyata bagi tantangan dunia. Mulai dari menciptakan pangan yang cukup untuk semua orang, sehingga mengolah limbah menjadi suatu yang bermanfaat. Kalian akan melihat bahwa sains bisa menyelamatkan bumi, dan itu bisa dimulai dari tangan kita sendiri. Oke, tujuan pembelajaran pada kali ini pada materi bioteknologi yang pertama yaitu peserta didik mampu mengetahui tentang strategi dan praktik produksi berkelanjutan dan konsumsi kognitif. Kemudian, peserta didik mampu membayangkan gaya hidup berkelanjutan. Lalu, peserta didik juga mampu mengambil peran secara kritis sebagai pemangku kepentingan aktivitas. Lalu, ayo kita diskusikan bersama. Pernah nggak sih kalian melihat produk bioteknologi di sekitar kita? Menurut kalian, bagaimana sih bioteknologi bisa membantu menyelesaikan masalah seperti kekurangan pangan atau limbah yang memang sangat menumpuk? Ayo kita diskusikan bersama. Ya, betul sekali. Buat kalian yang menjawab kalau misalkan keju, yogurt, tempe, nata de coco itu merupakan makanan fermentasi, yang mana meningkatkan produksi pangan melalui tanaman transgenik yang tahan lama, kemudian tahan hama, dan tumbuh lebih cepat. Lalu, mengurangi limbah dengan mengubah sampah organik menjadi kompos atau bioenergi misalnya seperti biogas. Kemudian, mengolah limbah cair atau limbah industri menggunakan mikroorganisme untuk menyaring dan mengurangi zat berbahaya. Selamat datang di channel Guru IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penerapan bioteknologi dalam kehidupan, khususnya di bidang pangan. Bioteknologi pangan adalah bioteknologi yang digunakan untuk menghasilkan produk makanan dengan memanfaatkan mikroorganisme. Beberapa contoh produk bioteknologi di bidang pangan yaitu tapai, yogurt, keju, tempe, kecap, roti, dan minuman beralkohol. Tape dibuat dengan memanfaatkan mikroorganisme yang ada di dalam ragi tape. Salah satu mikroorganisme yang berperan dalam pembuatan tape adalah Saccharomyces cerevisiae. Selain Saccharomyces cerevisiae, jamur Aspergillus sp dan bakteri Acetobacter aceti juga berperan dalam pembuatan tape. Mikroorganisme yang terdapat pada ragi tape memiliki peranan yang sinergis. Artinya, mikroorganisme tersebut akan bekerja bersama untuk mengubah bahan baku dari singkong atau beras ketan menjadi tape. Selama pembuatan tape terjadi pemecahan atau hidrolisis amilum atau pati menjadi glukosa. Proses ini dibantu oleh jamur Aspergillus sp. Proses inilah yang membuat tape berasa manis. Glukosa yang dihasilkan dari proses tersebut
difermentasi menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae. Proses ini menyebabkan tapai memiliki aroma yang khas. Proses fermentasi yang dilakukan mikroorganisme dalam pembuatan tapai merupakan respirasi anaerob. Artinya, dalam prosesnya tidak dibutuhkan oksigen. Rasa masam pada tapai disebabkan adanya kandungan asam cuka atau asam asetat. Asam cuka dihasilkan dari proses fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti secara aerob atau dalam keadaan terdapat oksigen. Fermentasi ini terjadi ketika pembungkus tape terbuka. Oleh karena itu, agar tape yang dihasilkan tidak terlalu masam, dalam pembuatan tape harus ditutup rapat. Yogurt merupakan makanan yang dihasilkan dari proses fermentasi susu dengan bantuan bakteri. Proses fermentasi susu menjadi yogurt melibatkan peranan bakteri asam laktat, misalnya Lactobacillus casei, Streptococcus thermophilus, Lactobacillus bulgaricus, dan Bifidobacteria. Dalam pembuatan yogurt, susu harus dididihkan terlebih dahulu pada suhu 85-90 derajat Celcius agar bakteri-bakteri lain mati dan protein dalam susu terdenaturasi atau mengalami kerusakan. Bakteri asam laktat mampu mengubah laktosa yang terkandung dalam susu menjadi asam laktat. Asam laktat inilah yang menyebabkan rasa masam pada yogurt. Akibat dihasilkannya asam laktat, pH menjadi turun. Turunnya pH juga menyebabkan denaturasi protein dan pelepasan kalsium serta fosfat dari protein kasein susu. Akibatnya, protein kasein menjadi tidak stabil dan mengalami pengendapan. Proses tersebut yang menyebabkan yogurt memiliki tekstur yang kental. Keju merupakan makanan yang dihasilkan dari proses koagulasi atau pengentalan protein kasein susu. Selama proses pembuatan, susu biasanya dibuat dalam kondisi asam dan ditambahkan rennet. Pengasaman susu dapat dilakukan dengan menambahkan bakteri asam laktat seperti Lactococcus sp, Lactobacillus bulgaricus, dan Streptococcus thermophilus. Rennet merupakan kompleks enzim yang dihasilkan di dalam perut hewan ruminansia atau hewan memamah biak yang komponen penyusun utamanya adalah enzim renin atau enzim chymosin. Enzim renin merupakan kelompok enzim protease yang mampu memutuskan ikatan peptida dalam protein yang menghubungkan asam amino satu dengan yang lain. Enzim inilah yang berperan penting dalam pemisahan dan pengentalan protein kasein dalam susu, sehingga terbentuk bagian padat yang disebut dengan dadih, dan bagian yang cair disebut dengan air dadih. Dadih inilah yang akan diproses lebih lanjut melalui proses pematangan dan pengemasan sehingga terbentuk olahan makanan yang dikenal dengan keju. Pada dasarnya, proses produksi tempe menggunakan teknik fermentasi. Fermentasi dilakukan dengan menumbuhkan jamur Rhizopus oryzae dan Rhizopus oligosporus pada biji kedelai. Pada proses pertumbuhannya, jamur akan menghasilkan benang-benang yang disebut dengan hifa. Benang-benang itu mengakibatkan biji-bijian kedelai saling terikat dan membentuk struktur yang kompak yang disebut dengan tempe. Pada waktu pertumbuhannya, jamur juga akan menghasilkan suatu enzim protease yang dapat menguraikan kompleks protein yang ada pada kedelai
menjadi asam amino yang lebih mudah dicerna oleh tubuh kita. Inilah alasan yang menjadikan tempe lebih mudah dicerna oleh tubuh kita daripada kedelai. Kecap merupakan salah satu produk hasil bioteknologi yang terbuat dari kacang kedelai. Secara tradisional, proses pembuatan kecap melibatkan proses hidrolisis dan fermentasi dengan menggunakan jamur Aspergillus oryzae, Aspergillus soya, dan Aspergillus wenti. Di Jepang, proses fermentasi dalam pembuatan kecap juga melibatkan Saccharomyces cerevisiae dan spesies Lactobacillus untuk menghasilkan aroma khas. Pada tahap awal pembuatan kecap, kedelai dicuci hingga bersih, kemudian direbus hingga matang. Selanjutnya, kedelai yang telah direbus ditaburi dengan kultur jamur. Kemudian, dicampur air garam dengan jumlah tertentu. Setelah beberapa waktu, jamur akan berkembang, menghasilkan enzim yang mampu menghidrolisis amilum menjadi gula sederhana dan menghidrolisis protein menjadi asam amino. Gula sederhana dan asam amino akan mengalami reaksi membentuk ikatan aminoglikosida sehingga menghasilkan warna coklat gelap. Dari proses tersebut akan terbentuk campuran butiran biji kedelai dan cairan kental berwarna coklat gelap. Selanjutnya, campuran ini disaring untuk memisahkan cairan dengan butiran biji kedelai. Cairan coklat gelap tersebut selanjutnya dipanaskan untuk mematikan jamur maupun bakteri. Cairan inilah yang dinamakan kecap yang biasanya dikemas dalam botol. Pembuatan roti dan donat memanfaatkan peristiwa fermentasi yang dibantu oleh Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces cerevisiae menghasilkan banyak gas karbon dioksida dan sedikit alkohol. Gas karbon dioksida akan membuat adonan roti mengembang, sedangkan alkohol akan menghasilkan aroma khas pada adonan roti. Gas karbon dioksida yang terperangkap dalam adonan akan memuai saat adonan dimasukkan ke oven, sehingga membuat roti semakin mengembang dan meninggalkan rongga dalam roti. Peristiwa ini yang membuat tekstur roti lebih menarik, lebih ringan, dan lebih mudah untuk dikonsumsi. Pembuatan minuman beralkohol juga melibatkan proses fermentasi yang dilakukan oleh Saccharomyces. Jenis Saccharomyces dan jenis bahan baku yang berbeda mampu menghasilkan aroma dan rasa yang khas pada jenis-jenis minuman beralkohol. Lama proses fermentasi mempengaruhi jumlah alkohol yang dihasilkan. Semakin lama proses fermentasi minuman, semakin tinggi kandungan alkoholnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Nah, setelah melihat video tadi, mari kita diskusikan. Nah, bagaimana sih mikroorganisme membantu kehidupan manusia? Kemudian, apa dampaknya bagi lingkungan dan kesehatan? Lalu, bisakah kita membuat produk sendiri dari bioteknologi? Betul sekali, jawabannya bisa. Dengan membantu fermentasi, mengurai limbah organik, kemudian memproduksi obat-obatan dan lain-lain. Lalu, dampak positif bagi lingkungan yaitu membantu mengurangi polusi, kemudian dampak positif bagi kesehatan, menghasilkan makanan sehat, dan ya tentu bisa juga kita membuat ekoenzim dari sisa buah dan sayur, kemudian membuat kompos dari limbah dapur, melakukan fermentasi sederhana untuk membuat tape, yogurt, atau tempe, dan makanan lain yang memang bisa difermentasikan.
Nah, setelah ini bisa buat kelompok, 4 kelompok sesuai dengan absen ya. Nanti kelompok 1 itu akan membuat yogurt, kemudian kelompok 2 itu akan membuat tempe, lalu kelompok 3 akan membuat nata de coco, dan kelompok 4 akan membuat ekoenzim. Jadi, penugasan ini merupakan tugas proyek kalian, yang mana nanti pertama menyusun rencana proyek, pembuatan produk seperti bahan, alat, dan prosedur kerja. Kemudian yang kedua, mendiskusikan terkait rencana proyek tersebut dan nanti akan dipresentasikan hasil diskusi mengenai rencana atau rancangan tersebut di depan kelas. Nah, untuk tugas proyeknya, jadi sekarang silahkan buat produk bioteknologi tadi berdasarkan rancangan yang telah kalian buat, sesuaikan dengan kelompok masing-masing, lalu hasil produk yang telah kalian buat nanti dibawa untuk pertemuan berikutnya. Jadi untuk pertemuan kali ini hanya dalam bentuk diskusi saja terlebih dahulu untuk rancangan produk yang akan kalian buat. Selanjutnya, untuk kesimpulan, apa yang kita pelajari dari bioteknologi, kemudian apa dampak praktisnya di kehidupan sehari-hari. Nah, untuk ini nanti akan kalian jawab di minggu depan, sekalian kalian membawa produk hasil proyek kalian di minggu depan. Terima kasih, semangat untuk proyeknya, dan lancar selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.